Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat untuk berkumpul di ruangan ini. Salawat dan taslim kita curahkan dan tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa cahaya di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf karena meminta waktunya sedikit untuk melakukan atau akan memaparkan rencana tindak lanjut tentang tugas saya selama mengikuti pendidikan PKG PJOK. Jadi inilah salah satu tugas yang akan dikirim di LMS sebagai bentuk pertanggungjawaban kami tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan PKG PJOK. Jadi untuknya itu sebelum saya mulai, saya akan mempersilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan atau memberi kami atau selaku khususnya kepada saya tentang kegiatan yang dilakukan oleh salah satu peserta PKG PJOK yang ada di Kabupaten Biban. Jadi kepadanya saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk mengikuti program salah satu teman kita, yaitu Pak Basrika, untuk mengadakan menindaklanjuti rencana merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Rancangan program kegiatan yang berjudul Komporta Mas ini adalah kegiatan salah satu teman kita yang mana kita semua yang ada di sekolah ini sebagai tenaga pendidik harus memberikan bantuan mensupport teman kita demi suksesnya kegiatan PKG-nya, PJOK peserta dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu, baiklah teman kita atas nama Basrika untuk memaparkan salah satu rancangan program kegiatannya. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, ini adalah rencana tindak lanjut tentang kegiatan yang saya akan buat. Jadi seharusnya ini terlebih dahulu harus dibicarakan dengan Kombel tentang rencana-rencana yang akan dibuat. Karena di sini merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah KBS. Nah, Kombel kita yang ada di sekolah kita itu adalah generasi cerdas. Di sini biasa disingkat GECER. Di situ saya tambahkan sebagai tanda bahwa di situ 147 menandakan bahwa GECER ini berasal dari SD 147. Jadi rancangan program yang akan saya rancang ini tentang berbasis proyek. Jadi ini bisa jadi nantinya itu P5 bagi mata pelajaran PJOK. Jadi adapun yang akan saya bahas adalah tentang kompetisi olahraga tradisional Mas Santo atau akronim katanya adalah Komporta Mas. Adapun latar belakang tentang kegiatan ini, yang pertama adalah Mas Santo itu merupakan salah satu permainan tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan yang bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena saya melihat bahwa seiring dengan berkembangnya zaman, permainan tradisional ini sudah ditinggalkan oleh anak-anak karena beberapa alasan.
yaitu termasuk kurangnya waktu untuk bermain di luar ruangan. Nah, di sini kenapa dikatakan di sini di luar ruangan? Kita tahu sekarang bahwa serba kita anak-anak kita tahu sekarang bahwa kebanyakan anak-anak itu bermain gadget atau bermain game. Makanya saya angkat permainan Mas Santo ini. Kemudian yang kedua adalah belakang. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman murid tentang permainan tradisional Mas Santo yang diintegrasikan dengan sport education model dosen. Nah, inilah yang saya dapatkan pada saat pelatihan di Makassar, yaitu tentang SEM. SEM ini salah satu model pembelajaran, jadi bisa juga digunakan oleh guru-guru kelas. Nanti kita lihat bagaimana SEM. Jadi di bawah latar belakang ketiga, SEM sport education model itu pendekatan yang mendapatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan olahraga, memberikan mereka peran dan tanggung jawab yang beragam, sehingga mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan menyeluruh. Melalui model ini, siswa tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga terlibat aktif sebagai pelatih, wasit, dan panitia. Jadi program Komportamas dirancang untuk memberikan pengalaman kepada siswa, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan kepemimpinan. Jadi selama ini khususnya di olahraga, pada saat memberikan materi, biasanya siswa itu pasif karena salah satu barangkali kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Nah, set ini bagaimana kita merancang pendidikan itu supaya semuanya aktif. Jadi biasa ini kita bisa kalau di dalam olahraga itu kita bisa tentukan bahwa murid ini bisa jadi pelatih, bisa jadi wasit atau jadi panitia. Nah, terkait kegiatan kita besok ini bisa digunakan sebenarnya set. Kita libatkan siswa, jangan guru yang terlibat sebenarnya. Seandainya program ini sudah lama kita tapi ini saya juga baru dapat. Kemudian, nah di dalam menentukan itu kepemimpinan siswa, kita harus mempunyai pilihan suara, voice, kepemilikan, ownership. Jadi ini kalau yang pernah rekan-rekan guru mengikuti guru penggerak pasti dapat ini pilihan suara, kemudian kepemilikan. Nah, pilihan di sini apa yang dilakukan oleh siswa pada saat melakukan sport education model? Yang pertama, siswa itu dapat memilih peran ingin mereka ambil dalam turnamen seperti pemain, pelatih, wasit, atau panitia. Ini memberikan mereka kesempatan mengeksplorasi berbagai aspek dari olahraga dan menemukan minat serta bakat mereka. Jadi di sini kita berikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mau jadi apa, apakah jadi panitia, apakah jadi pemain, apakah jadi wasit, atau lain-lain sebagainya. Kemudian suara, siswa akan dilibatkan dalam perencanaan turnamen, termasuk menentukan aturan permainan, jadwal pertandingan, dan format kompetisi. Ini memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan ide dan pendapat mereka serta merasa dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Jadi siswa itu sendiri yang menentukan bagaimana bentuk dan jenis lomba yang dilakukan. Nah, di sini Mas Santo khususnya tentu siswa itu sendiri, oh begini caranya. Kemudian terakhir adalah kepemilikan atau ownership. Jadi siswa akan bertanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan turnamen seperti penyusunan jadwal, pengaturan lapangan, dan manajemen logistik. Ini memberikan mereka pengalaman langsung dalam mengorganisir acara dan mengembangkan keterampilan manajerial. Jadi kalau kita seperti ini, kita percayakan kepada siswa, maka akan muncul semua ini, terutama di kepemilikan. Jadi siswa itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan. Kemudian apa tujuan program? Jadi tujuan program ini yang pertama, Mas Santo merupakan salah satu permainan tradisional dari Provinsi Sulawesi Selatan yang bisa dimainkan oleh siapa saja. Seiring dengan berkembangnya zaman, permainan tradisional sudah ditinggalkan oleh anak-anak karena beberapa alasan. Ya. Coba.
Ya, jadi tujuan program tentang kompor tamas ini adalah, jadi yang pertama itu sebagai guru PJOK atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, visi kami adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, sosial, dan emosional. Jadi kami berkomitmen untuk mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan merasakan dampak positif dari kegiatan olahraga dalam kehidupan mereka. Kemudian, apa tujuan dari program Kompor Tamas ini? Yang pertama adalah mengenal kompetensi daerah dan kearifan lokal. Jadi itu salah satu adalah olahraga tradisional Masanto. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Yang keempat, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Yang kelima, memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Jadi di sini tujuan dari program Kompor Tamas yang dalam bentuk sport education model. Jadi dengan tujuan-tujuan ini, program Kompor Tamas diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga dan berdampak positif bagi peserta didik, serta memperkuat keterlibatan dan dukungan dari komunitas belajar dalam sekolah. Jadi ini harus berkolaborasi semua pihak guru dan komunitas belajar yang ada di sekolah. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan pendidikan. Jadi dalam program Kompor Tamas, capaian yang diharapkan adalah peningkatan keterampilan teknis. Wah, ini salah. Bermain Masanto. Jadi peningkatan kerjasama tim dan peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga. Jadi adapun indikator pencapaian yaitu mencakup peningkatan akurasi. Ya, kemudian adapun langkah-langkah yang diperlukan yaitu dalam kegiatan ini adalah mengadakan sesi pelatihan intensif selama 2 bulan dengan frekuensi 3 kali seminggu. Ini bisa dimasukkan dalam P5 untuk mata pelajaran PJOK. Yang kedua, mengadakan simulasi pertandingan untuk melatih strategi dan kerjasama tim. Kemudian yang ketiga, memberikan sesi pembinaan motivasi untuk meningkatkan partisipasi dalam semangat siswa. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan keterampilan dan kerjasama tim. Jadi dalam program Kompor Tamas, peserta didik akan ditempatkan sebagai kontributor dan pemeran utama dengan memberikan mereka ruang untuk menyuarakan pendapat, memilih peran, dan mengambil kepemilikan atas kegiatan. Jadi yang pertama, siswa akan dilibatkan dalam perencanaan dan pengorganisasian turnamen melalui diskusi kelompok dan forum siswa, di mana siswa akan diberi kesempatan untuk memilih peran sesuai minat mereka, baik sebagai pemain, pelatih, wasit, atau bagian dari tim media yang meliput kegiatan. Kemudian yang ketiga, kepemilikan siswa akan memberikan umpan balik terhadap jalannya program, serta menyarankan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga penggerak utama yang berkontribusi aktif dalam kesuksesan program Kompor Tamas. Jadi perlu di sini saya jelaskan bahwa ini sangat bagus ya, kalau kita gunakan sport education kalau dalam PJOK ya, karena melibatkan betul-betul siswa berpartisipasi aktif dalam tiap kegiatan. Jadi adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yang pertama, program ini merupakan jenis co-kurikuler. Jadi ada 3, ekstra, intra. Jadi co-kurikuler itu adalah kegiatan yang dilaksanakan pada jam pelajaran, di mana kegiatan ini dilaksanakan dalam kelas pada kegiatan belajar mengajar dengan menentukan murid tersempat. Jadi saya gunakan di sini murid tersempat sampai dengan kelas 6 sebagai pelaksanaan program ini. Jadi bentuk kegiatan diawali dengan upacara ini kalau sudah masuk kegiatan. Kemudian menjelaskan tujuan dan peraturan Kompor Tamas. Sesi latihan dasar diadakan untuk mengenalkan tentang permainan tradisional Masanto.
diikuti oleh kompetisi yang dimulai dengan penyisian grup. Ini kalau sudah masuk tahap lomba. Kemudian perencanaan atau waktu pelaksanaan, yaitu proyek ini dirancang untuk diselesaikan dalam waktu 4 minggu dengan lokasi waktu khusus setiap minggu untuk perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Ini terkait dengan P5. Kemudian mitra, kolaborasi dengan kepala sekolah tentunya dan guru kelas 4 sampai dengan kelas 6 untuk mendampingi dan memfasilitasi bakat dan minat siswa dalam melakukan berbagai kegiatan. Kemudian penanggung jawab, tentunya penanggung jawab utama adalah kepala sekolah, tim dari guru yang ditunjuk dan diberikan SK pengelolaan dalam program ini Komportamas dan melibatkan siswa sebagai perwakilan masing-masing. Ya, jadi setiap kegiatan itu ada SK yang diterbitkan oleh kepala sekolah. Kemudian pernyataan tentang kapasitas sendiri di kelas atau sekolah. Jadi untuk melaksanakan program Komportamas, kapasitas sumber daya yang tersedia meliputi fasilitas sekolah tentunya seperti lapangan sekolah, serta sumber daya manusia yang terdiri dari guru, PJK, staf sekolah, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Selain itu, material pendukung seperti hadiah dan dokumentasi kegiatan akan memastikan pelaksanaan program berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi siswa dan komunitas sekolah. Jadi untuk melaksanakan program Komportamas ini, yaitu dengan melalui pendekatan basic thinking, kami akan menempatkan sumber daya yang ada secara efektif. Adapun sumber daya sekolah di sini, saya sudah lihat bahwa fasilitas sekolah yang digunakan dalam kegiatan Mas Santo itu seperti lapangan sekolah, ruang kelas yang digunakan untuk memberikan materi dan pertemuan. Kemudian yang kedua, peralatan yang digunakan adalah batu atau serta spidol kalau kita menggunakan lapangan tembok. Kemudian yang kedua, ketiga, sumber daya manusia itu akan melibatkan tentunya guru PJK sendiri, staf dan siswa dalam berbagai peran serta dukungan dari orang tua dan komunitas sekolah. Dukungan komunitas tentunya perlu, sangat dibutuhkan. Jadi kemudian ini barangkali gurunya di sini sebagai pelatih ya, atau sebagai mentor terhadap kegiatan. Kemudian material pendukung seperti hadiah dan dokumentasi akan digunakan untuk menghargai pencapaian dan mencatat kemajuan. Jadi dalam lomba itu tentunya untuk salah satu memang siswa dalam berprestasi adalah dengan adanya hadiah yang disiapkan. Kemudian yang dengan memanfaatkan semua ini, program Komportamas dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi siswa dan komunitas sekolah. Kemudian apa tantangan yang akan dihadapi? Jadi rencana perluasan program Komportamas melibatkan ya, jadi kemungkinan tantangan ini evaluasi tentang kegiatan. Jadi di atas itu kemungkinan tantangan saya lupa karena saya copy paste. Jadi rencana evaluasi untuk program Komportamas ini melibatkan pengumpulan informasi dari siswa tentunya sebagai pelaksana, kemudian dari staf sekolah selaku mentor dan anggota komunitas belajar. Jadi siswa mengikuti program akan diminta, jadi ada nanti survei dan formulir tentang kegiatan pelaksanaan, bagaimana, apakah berhasil ataukah tidak. Jadi bentuknya survei atau penilaian itu bisa melalui wawancara. Jadi kemudian masukan-masukan dari pelaksana, kemudian dari pihak seperti komite
atau orang tua. Kemudian setelah melakukan evaluasi tersebut, kita bisa melakukan atau kita bisa mendapatkan gambaran tentang apakah kegiatan tersebut berhasil ataukah tidak. Jadi hal-hal tersebut bisa dilakukan untuk ke depan, untuk bagaimana kegiatan tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang terakhir, apa tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam kegiatan ini? Jadi, adapun tantangan-tantangan yang dihadapi itu, ini kita buat memang apa kira-kira tantangannya, kemudian bagaimana jalan keluarnya. Yang pertama itu tentunya termasuk keterbatasan fasilitas. Jadi, kalau kita lihat lokasi sekolah kita ini mungkin tidak luas ya. Jadi itu barangkali bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada. Kemudian kurangnya partisipasi siswa. Kemudian kurangnya kolaborasi antar guru dan masalah koordinasi antara berbagai pihak. Jadi adapun bagaimana mengatasi keterbatasan tersebut seperti fasilitas yang ada. Jadi tentunya di sini memanfaatkan sumber yang ada, sumber daya yang ada atau aset yang ada di sekolah kita. Jadi kemudian kalau bagaimana siswa itu kurang berminat terhadap kegiatan, tentunya di sini kita bisa melakukan promosi atau berbicara terhadap siswa tentang bagaimana itu kegiatan Mas Santo. Kemudian bagaimana kalau terjadi kolaborasi antar guru dan koordinasi antar berbagai pihak itu sangat kurang. Jadi ini kita terus berkomunikasi yang efektif barangkali di sini. Kemudian apabila kita mendapatkan solusi tersebut, diharapkan mudah-mudahan program Komportamas yang akan saya rancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi itulah rancangan tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan tentang proyek pembelajaran yang berbasis proyek atau PJBL. Dan ini terkait dengan kegiatan kelima. Jadi salah satu yang akan saya angkat adalah tentang kompetisi olahraga tradisional Mas Santo untuk mata pelajaran PJK di wajib ke sekolah. Itu yang akan saya angkat. Salah satunya adalah Mas Santo. Jadi jadwalnya itu tadi sudah yaitu 4 minggu pelaksanaan. Jadi dimulai dari ada perencanaan, ada komunikasi kepada siswa, seperti itu. Jadi mungkin sekian dari kesempatan saya tentang rencana tindak lanjut untuk merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Jadi komunitas yaitu generasi cerdas atau Gencer 147. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.